Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Matematika IPA SIMAK UI tahun 2021. Langsung aja kita cek videonya. Soal nomor 1. Sebuah garis menghubungkan titik 3,3 dan 7,5 yang juga merupakan diameter lingkaran. Lingkaran ini ditranslasikan sebanyak 3 satuan dengan arah negatif X, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X dan diperbesar dengan faktor skala 4 terhadap titik pusatnya. Manakah persamaan lingkaran dari hasil akhir transformasi di atas? Lingkaran melalui titik 3,3 dan 7,5 di mana titik tersebut juga merupakan garis yang menjadi diameter lingkaran. Artinya, pusat lingkaran tersebut adalah titik tengah dari dua titik tersebut. Maka kita cari pusatnya yaitu 3 plus 7 per 2, 3 plus 5 per 2. Diperoleh pusatnya adalah 5,4. Jari-jari lingkaran di atas adalah jarak antara titik pusat dan salah satu titik yang lainnya. Di sini saya ambil 3,3. Jadi jarak antara pusatnya 5,4 dan 3,3. Sehingga jari-jari lingkarannya adalah akar dari 5 min 3 dikuadratkan plus 4 min 3 dikuadratkan diperoleh jari-jarinya yaitu R sama dengan akar 5. Selanjutnya lingkaran tersebut katanya ditranslasi sebanyak 3 satuan dengan arah negatif sumbu X. Artinya matriks translasinya adalah min 3, 0. Sehingga titik pusatnya akan berubah. Jadi lingkaran itu jari-jarinya akan tetap, tetapi pusatnya yang akan berubah karena digeser. Sehingga kita cari pusat lingkaran yang baru yaitu dengan menggunakan rumus translasi tinggal kita jumlahkan. Maka diperoleh pusat lingkaran yang baru adalah 5 plus min 3, 4 plus 0. Hasilnya adalah P aksen 2,4. Selanjutnya, lingkaran tersebut direfleksikan terhadap sumbu X. Direfleksikan atau dicerminkan, artinya lingkaran itu jari-jarinya tidak berubah, tetapi pusatnya yang akan berubah. Tadi kita sudah peroleh pusatnya 2,4, maka ketika cerminkan terhadap sumbu X, maka pusatnya akan menjadi 2,4. Selanjutnya lingkaran akan didilatasi sehingga pusat yang tadi terakhir kita dapat yaitu P double aksen 2,4 akan didilatasi dengan faktor skala 4 dengan pusat 2,4. Jadi di sini pusatnya adalah dirinya sendiri. Nah, hasil dilatasi tersebut adalah dirinya sendiri yaitu titik 2,4. Sehingga pusat lingkaran hasil transformasi tersebut adalah 2,4. Sedangkan jari-jari lingkaran hasil transformasi tersebut
akan berubah menjadi 4 kali dari jari-jari yang lama. Karena di sini lingkaran didilatasi dengan faktor skala 4. Artinya akan jari-jarinya 4 kali dari jari-jari yang lama. Yaitu 4 dikali R. 4 akar 5. Sehingga persamaan lingkaran yang baru itu kita bentuk dari pusat 2, min 4 dan jari-jari 4 akar 5. Kita masukkan ke dalam rumus persamaan lingkaran X min 2 kuadrat plus Y min 4 dikuadratkan sama dengan 4 akar 5 kuadrat. Hasilnya adalah X min 2 kuadrat plus Y plus 4 kuadrat sama dengan 80. Soal nomor 2. Himpunan nilai A yang menyebabkan sistem persamaan 3x kuadrat plus 2xy sama dengan 4 dan x plus y sama dengan A memiliki dua solusi real berbeda. Untuk X adalah langkah pertama, saya akan ubah dulu persamaan yang kedua, yaitu X plus Y sama dengan A, menjadi Y sama dengan A min X. Kemudian persamaan kedua, yaitu Y sama dengan A min X, saya substitusi ke persamaan yang pertama. Jadi Y-nya diganti dengan A min X. Sehingga menjadi 3x kuadrat plus 2x dikali A min X sama dengan 4. Atau 3x kuadrat plus 2ax min 2x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kalau kita rapikan menjadi x kuadrat plus 2ax min 4 sama dengan 0. Bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat karena bentuk tersebut memiliki dua solusi real berbeda, maka diskriminannya harus lebih dari 0. D lebih dari 0. D adalah rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Maka 2A dikuadratkan dikurang 4 dikali 1 dikali min 4 lebih dari 0. Atau 4A kuadrat plus 16 lebih dari 0. Kalau kita bagi 4 diperoleh A kuadrat plus 4 lebih dari 0. Kalau kita perhatikan bentuk pertidaksamaan ini, perhatikan A kuadrat itu selalu bernilai positif karena bilangan kuadrat pasti positif. A kuadrat plus 4 juga pasti positif. A kuadrat positif, 4 positif, maka penjumlahannya akan selalu lebih dari 0. Artinya semua nilai A memenuhi. Sehingga jawabannya adalah E, yaitu semua nilai real dari A. A kuadrat plus 4, berapapun nilainya, A kuadrat plus 4 akan selalu bernilai positif. Soal nomor 3. Diketahui 5P kuadrat min 7P min 3 sama dengan 0. Dan 5Q kuadrat min 7Q min 3 sama dengan 0. Dan P tidak sama dengan Q. Manakah persamaan kuadrat dengan akar-akar 5P min 4Q dan 5Q min 4P? Di soal diberikan dua persamaan, yaitu 5P kuadrat min 7P min 3 sama dengan 0. Dan 5Q kuadrat min 7Q min 3 sama dengan 0.
Bentuk tersebut bisa juga kita tuliskan menjadi 5x kuadrat min 7x min 3 sama dengan 0, yang akar-akarnya adalah P dan Q. Maka saya bisa tuliskan penjumlahan akarnya yaitu P plus Q sama dengan min dari min 7/5 atau 7/5. Dan perkalian akarnya yaitu P kali Q sama dengan min 3/5. Yang ditanyakan di soal adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5P min 4Q dan 5Q min 4P. Kita anggap 5P min 4Q adalah alfa dan 5Q min 4P adalah beta. Selanjutnya saya akan cari alfa plus beta dan alfa kali beta. Alfa plus beta sama dengan 5P min 4Q plus 5Q min 4P. Atau kalau kita hitung itu menjadi P plus Q. Sedangkan kita tadi sudah punya bahwa P plus Q adalah 7/5. Sedangkan alfa dikali beta berarti 5P min 4Q dikali 5Q min 4P. Kalau kita buka diperoleh 25PQ min 20P kuadrat min 20Q kuadrat plus 16PQ. Atau 41PQ min 20, ini 20-nya dikeluarkan sehingga menjadi min 20 dikali P kuadrat plus Q kuadrat. P kuadrat plus Q kuadrat itu ada rumusnya, yaitu P plus Q dikuadratkan min 2PQ. Sehingga bentuk itu menjadi 41PQ min 20 dikali P plus Q kuadrat min 2PQ. Nah, di sini kita tinggal substitusikan nilai PQ dan P plus Q. PQ-nya tadi min 3/5 saya substitusikan. P plus Q-nya adalah 7/5. Kalau kita hitung maka akan diperoleh hasilnya adalah min 439/5. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa dan beta adalah, ini rumusnya yaitu X kuadrat min alfa plus beta X plus alfa kali beta sama dengan 0. Hasil yang tadi di atas kita tinggal substitusikan. Alfa plus betanya adalah 7/5. Alfa kali betanya adalah min 439/5. Sehingga X kuadrat min 7/5X min 439/5 sama dengan 0. Kalau kedua ruas kita kalikan 5 diperoleh 5X kuadrat min 7X min 439 sama dengan 0. Soal nomor 4. Apabila 3X kuadrat plus 8X min 3 dikalikan dengan PX min 1 dan hasil perkalian tersebut kemudian dibagi dengan X plus 1 sehingga menghasilkan sisa 24, berapakah nilai P? Kita misalkan Fx adalah 3X kuadrat plus 8X min 3 dikali dengan PX min 1. Fx dibagi X plus 1 sisanya 24. Dengan menggunakan teorema sisa kita bisa tuliskan bahwa F min 1 sama dengan 24. Artinya X sama dengan min 1 kita substitusikan ke Fx.
Kalau kita hitung, hasilnya adalah 3 plus min 8 min 3 dikali dengan min P min 1 sama dengan 24. Atau min 8 dikali min P min 1 sama dengan 24. Kalau kedua ruas kita bagi dengan min 8, maka diperoleh min P min 1 sama dengan min 3. Atau min P sama dengan min 3 plus 1, min P sama dengan min 2, maka P sama dengan 2. Soal nomor 5, jika 10 log 2 plus 10 log Y min 1 sama dengan 2 dikali 10 log X dan 10 log Y plus 3 min 3X sama dengan 0, maka nilai Y adalah, perhatikan bentuk yang pertama, 10 log 2 plus 10 log Y min 1 sama dengan 2 dikali 10 log X. Dengan menggunakan sifat logaritma, bentuk tersebut bisa kita tuliskan menjadi 10 log 2 dikali Y min 1 sama dengan 10 log X kuadrat. Atau 2Y min 2 sama dengan X kuadrat. Kita jadikan ini sebagai persamaan 1. Kemudian perhatikan persamaan yang kedua, yaitu 10 log Y plus 3 min 3X sama dengan 0. Itu 0 di ruas kanan bisa kita ganti menjadi 10 log 1. Kalau kita samakan, maka kita peroleh Y plus 3 min 3X sama dengan 1. Atau Y plus 2 sama dengan 3X. Atau diperoleh X sama dengan 1/3 dikali Y plus 2. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. 2Y min 2 sama dengan X kuadrat, itu X-nya kita ganti menjadi 1/3 dikali Y plus 2. Sehingga bentuknya menjadi 2Y min 2 sama dengan 1/3 dikali Y plus 2 dikuadratkan. Kalau kita buka, maka diperoleh 2Y min 2 sama dengan 1/9 dikali Y kuadrat plus 4Y plus 4. Kemudian kedua ruas saya kalikan dengan 9 sehingga diperoleh 18Y min 18 sama dengan Y kuadrat plus 4Y plus 4. Kalau semuanya kita pindahkan ke ruas kanan, maka diperoleh 0 sama dengan Y kuadrat min 14Y plus 22. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat dalam Y. Karena bentuk tersebut tidak bisa difaktorkan, maka untuk mencari akarnya kita menggunakan rumus Al-Khawarizmi atau rumus ABC. Yaitu Y 1,2 sama dengan min B. B-nya di sini adalah min 14. Sehingga min B-nya adalah 14 plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. B dikuadratkan itu min 14 dikuadratkan hasilnya 196 dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya 22. Jadi dikurang 4 dikali 1 kali 22 per 2A, 2 kali 1. Kalau dihitung hasilnya adalah 14 plus minus akar 108 per 2. Atau 14 plus minus akar dari 108 adalah 6 akar 3.
maka bentuknya menjadi 14 plus minus 6 akar 3 per 2. Hasil akhirnya adalah 14 bagi 2, 7. 6 akar 3 bagi 2 adalah 3 akar 3. Maka hasilnya 7 plus minus 3 akar 3. Soal nomor 6. Sebuah deret didefinisikan sebagai berikut. A1 sama dengan 2, AN plus 1 sama dengan AN plus min 1 pangkat N. Nilai dari sigma mulai dari 1 sampai 100 dari AN adalah, pada soal nilai A1 sudah diketahui yaitu 2. Saya akan mencari A2, A3 dan seterusnya. Melalui AN plus 1 sama dengan AN plus min 1 pangkat N. Kalau kita substitusikan N sama dengan 1, maka diperoleh A2 sama dengan A1 plus min 1 pangkat 1. Sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Kalau kita substitusikan N sama dengan 2, diperoleh A3 sama dengan A2 plus min 1 pangkat 2. Tadi A2-nya sudah diperoleh di atasnya yaitu 1. Maka hasilnya 1 plus 1 sama dengan 2. Dengan cara yang sama untuk N sama dengan 3, N sama dengan 4 dan seterusnya, maka akan kita peroleh A4 hasilnya adalah 1 dan A5 hasilnya adalah 2. Pola ini akan terus berulang sehingga kita bisa tuliskan sigma dari 1 sampai 100 dari AN sama dengan A1 plus A2 plus A3 sampai plus A100. A1-nya 2, A2-nya 1, A3-nya 2 dan seterusnya. Sehingga diperoleh pola 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 dan seterusnya. Perhatikan itu polanya 2 plus 1 adalah 3. Jadi 3 plus 3 plus 3 dan seterusnya itu akan ada 50 angka 3. Karena itu ada 100 bilangan. Artinya ada 50 pasang karena tadi setiap pasangnya itu 2 dan 1. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 50 sama dengan 150. Soal nomor 7. Jika Y sama dengan 1 plus 2 cos X dikali cos 2X dengan 0 kurang dari X kurang dari V, manakah yang merupakan himpunan nilai X yang menghasilkan Y negatif? Di soal dikatakan ingin menghasilkan nilai Y yang negatif, maka kita bisa tuliskan Y kurang dari 0. Y-nya sendiri adalah 1 plus 2 cos X dikali dengan cos 2X kurang dari 0. Dengan interval X-nya yaitu 0 kurang dari X kurang dari V. Di sini saya akan ubah cos 2X dengan menggunakan rumusnya, rumus sudut rangkap. Saya akan ubah cos 2X menjadi 2 cos kuadrat X min 1. Sehingga bentuknya menjadi 1 plus 2 cos X dikali dengan 2 cos kuadrat X min 1 kurang dari 0. Kemudian bentuk 2 cos kuadrat X min 1 bisa kita faktorkan menjadi akar 2 cos X plus 1 dikali dengan akar 2 cos X min 1. Sehingga bentuk tersebut menjadi 1 plus 2 cos X dikali akar 2 cos X plus 1 dikali
akar 2 cos X min 1 kurang dari 0. Nah, dari bentuk pemfaktoran tersebut, kita akan menghasilkan bahwa dari bentuk yang pertama, 1 plus 2 cos X, itu kalau kita buat sama dengan 0, kita akan hasilkan cos X sama dengan min setengah. Di sini kita harus menentukan cos berapa yang hasilnya min setengah. Tentunya harus pada interval 0 kurang dari X kurang dari V. Berarti di kuadran 1 atau kuadran 2. Karena di sini cos X-nya adalah min setengah negatif, artinya berada di kuadran 2, yaitu X sama dengan 120 derajat. Kemudian dari bentuk akar 2 cos X plus 1, kalau kita buat sama dengan 0, akan kita peroleh cos X sama dengan min seper akar 2 atau min setengah akar 2. Cos yang bernilai min setengah akar 2 ini juga ada di kuadran 2, yaitu di X sama dengan 135 derajat. Kemudian dari bentuk yang terakhir yaitu akar 2 cos X min 1. Kalau kita buat sama dengan 0, diperoleh cos X sama dengan seper akar 2 atau setengah akar 2. Cos bernilai positif, artinya ini ada di kuadran 1. Maka X sama dengan 45 derajat. Selanjutnya kita akan buat garis bilangan. Di sini ada 3 nilai X yang akan saya pasang di garis bilangan, yaitu dimulai dari paling kiri yaitu 45 derajat, 120 derajat, dan 135 derajat. Kemudian untuk menentukan daerah yang positif atau negatif, saya akan menggunakan titik uji. Di sini titik ujinya kalian bisa bebas menentukan titik ujinya. Saya akan mencoba titik ujinya yaitu 90 derajat. Berarti berada di antara 45 derajat sampai 120 derajat. Kalau 90 derajat saya substitusikan ke bentuk pertidaksamaan, maka akan saya peroleh hasilnya negatif. Sehingga di situ saya beri tanda negatif di antara 45 derajat sampai 120 derajat. Di sebelah kiri dan kanannya akan selang-seling. Sehingga tandanya menjadi dari yang paling kiri plus min plus min. Karena yang diminta pada soal adalah kurang dari 0, artinya kita ambil daerah yang negatif, yaitu dari 45 sampai 120 dan yang 135 derajat ke kanan. Selanjutnya karena di soal diberikan interval 0 kurang dari X kurang dari V, sama saja 0 kurang dari X kurang dari 180 derajat, maka saya akan tarik garis dari 0, saya buat dulu titik 0 dan 180, kemudian kita tarik dari 0 sampai ke 180. Sehingga terlihat bahwa irisannya adalah dari 45 derajat sampai 120 derajat, dan dari 135 derajat sampai 180 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat kurang dari X kurang dari 120 derajat, atau 135 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat. Karena di soal diminta dalam bentuk V, maka kita ubah menjadi V per 4 kurang dari X kurang dari 2V per 3
koma 3V per 4 kurang dari X kurang dari V. Soal nomor 8. Berapa banyak cara menyusun bilangan genap 3 angka dari 8 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 tanpa pengulangan? Di soal disyaratkan bahwa akan dibentuk bilangan genap 3 angka dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan tanpa pengulangan atau tidak berulang. Maka karena di sini yang diminta adalah bilangan genap 3 digit, maka angka satuannya harus genap, yaitu kemungkinannya adalah angka 2, 4, 6, dan 8. Sehingga untuk mengisi digit terakhir, yaitu digit ketiga atau satuan, ada 4 kemungkinan. Jadi di situ saya tuliskan angka 4. Ingat, itu ada 4 kemungkinan, bukan angkanya angka 4, tetapi 4 kemungkinan. Selanjutnya untuk mengisi digit pertama, perhatikan bahwa salah satu angka genap sudah terpakai di digit ketiga. Karena pada soal dikatakan tanpa pengulangan atau artinya tidak berulang, maka angka yang sudah terpakai tidak boleh muncul lagi. Karena angka genap sudah terpakai di satuan, maka kemungkinan banyak angka yang bisa mengisi digit pertama adalah 7 kemungkinan. Yaitu dari keseluruhan angkanya ada 8 angka dikurangi 1 angka yang sudah terpakai di satuan, yaitu angka genap. Sehingga 8 kurang 1 yaitu 7 kemungkinan. Ini 7 kemungkinan saya taruh di digit pertama. Karena 2 angka sudah terpakai di digit pertama dan ketiga, maka untuk digit yang kedua tinggal 6 kemungkinan, yaitu ada 8 keseluruhan angka dikurangi 2 angka yang sudah terpakai. Sehingga kita tuliskan yaitu 6 kemungkinan. Maka banyak bilangan genap 3 angka tidak berulang, yaitu ada, kita kalikan 7 dikali 6 dikali 4, hasilnya adalah 168. Soal nomor 9. Diketahui 2 dikali integral dengan batas 0 sampai 1 fx dx plus 5 dikali integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan 4. Dan 5 dikali integral 0 sampai 1 fx plus 1 dx sama dengan 6. Berapakah nilai dari integral 0 sampai 2 fx dx? Pertama, perhatikan petunjuk pada soal, yaitu 5 dikali integral 0 sampai 1 fx plus 1 dx sama dengan 6. Di sini dengan menggunakan integral substitusi, saya akan misalkan U sama dengan X plus 1. Jadi X plus 1 kita misalkan U. DU sama dengan DX. Kemudian perhatikan batas, itu X-nya dari 0 sampai 1. Kalau X sama dengan 0 kita substitusi ke U sama dengan X plus 1. Kita akan peroleh U-nya sama dengan 1. Sedangkan kalau kita substitusikan X sama dengan 1, diperoleh U sama dengan 2. Sehingga bentuk tersebut menjadi 5 dikali integral
1 sampai 2 FU/DU sama dengan 6. Atau 5 dikali integral 1 sampai 2 Fx dx sama dengan 6. Atau integral dari 1 sampai 2 Fx dx sama dengan 6/5. Selanjutnya perhatikan petunjuk pada soal, yaitu 2 dikali integral 0 sampai 1 Fx dx plus 5 dikali integral 1 sampai 2 Fx dx sama dengan 4. Di situ 5 integral 1 sampai 2 Fx dx sudah kita peroleh dari sebelah kiri. Tadi kita sudah hitung hasilnya 6. Sehingga 2 dikali integral 0 sampai 1 Fx dx plus 6 sama dengan 4. Atau 2 dikali integral 0 sampai 1 Fx dx sama dengan 4 kurangi 6 yaitu min 2. Sehingga integral 0 sampai 1 Fx dx sama dengan min 2/2 atau sama dengan min 1. Karena yang ditanyakan di soal adalah integral 0 sampai 2 Fx dx, maka di sini integral 0 sampai 2 Fx dx bisa kita tuliskan menjadi integral 0 sampai 1 Fx dx plus integral 1 sampai 2 Fx dx. Integral 0 sampai 1 Fx dx tadi kita sudah peroleh yaitu min 1 plus integral 1 sampai 2 Fx dx tadi kita sudah peroleh yaitu 6/5. Sehingga min 1 plus 6/5 atau min 5/5 plus 6/5 maka hasilnya adalah 1/5. Soal nomor 10. Semua panjang rusuk limas adalah 20 cm. Berapa jarak terpendek dari titik P melalui permukaan limas? Jadi melalui sisi luar, tidak memotong di dalam limas, menuju titik tengah dari rusuk OR. Pada soal ini kita disuruh mencari jarak dari P ke titik tengah OR. Tetapi tidak boleh melalui atau tidak boleh memotong limasnya. Jadi nggak boleh melewati ruang dari limas tersebut. Tetapi harus melalui sisi luar permukaan limas. Untuk mempermudah menganalisa gambar, kita pisahkan segitiga OPS dan OSR dari limas. Jadi di situ ada segi 4 yaitu PORS, di mana PORS ini terdiri dari 2 segitiga sama sisi. Jadi gambarnya seperti ini. PORS terdiri dari 2 segitiga sama sisi, yaitu segitiga POS dan segitiga OSR. Kita misalkan titik tengah dari OR adalah titik T. Maka yang dicari adalah jarak PT, tetapi melalui sisi luar atau permukaan limas. Kemudian di tengah OR tadi kita misalkan titik T. Nah, yang akan dicari adalah jarak dari P ke T, yaitu PT. Di soal dikatakan bahwa rusuk limas adalah 20. Berarti di sini OR 20. Maka OT adalah setengahnya karena T di tengah. Jadi OT 10 cm. OP 20 cm karena OP rusuk limas.
Nah, perhatikan segitiga OSR dan segitiga POS itu sama-sama segitiga sama sisi. Artinya setiap sudutnya adalah 60 derajat. Maka kalau kita tarik dari P ke T, kita akan punya segitiga POT. Artinya sudut POT adalah 60 derajat tambah 60 derajat atau 120 derajat. Sehingga untuk menghitung panjang PT yaitu dengan memperhatikan segitiga POT, maka kita bisa menentukan PT dengan aturan kosinus, yaitu PT kuadrat sama dengan 20 kuadrat plus 10 kuadrat min 2 dikali 20 dikali 10 dikali cos 120 derajat. Kalau kita hitung, PT kuadrat sama dengan 400 plus 100 min 2 dikali 20 dikali 10 dikali cos 120 adalah min setengah. Kalau kita hitung, PT kuadrat sama dengan 700, maka panjang PT sama dengan akar 700 yaitu 10 akar 7. Soal nomor 11. Sebuah prisma segitiga sama sisi memiliki tinggi D cm. Panjang setiap rusuk alas segitiga adalah 2x cm. Jika total luas seluruh permukaan prisma adalah T cm persegi dan volume prisma adalah T cm kubik, berapakah nilai D tinggi prisma dinyatakan dalam X? Pertama saya akan coba dulu buat gambar prisma yang alasnya segitiga sama sisi dengan panjang rusuk alasnya adalah 2X dan tinggi prisma adalah D. Sebelumnya ingat-ingat pelajaran yang lalu bahwa kalau kita punya segitiga sama sisi yang panjang sisinya A, maka tingginya bisa kita cari dengan rumus cepat ini, yaitu setengah A akar 3. Perhatikan pada soal dikatakan bahwa luasnya adalah T dan volumenya juga T. Maka kita tuliskan luas sama dengan volume. Sedangkan kita tahu rumus luas dari prisma tersebut adalah 2 kali luas segitiga ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Sedangkan volumenya adalah luas alas dikali tinggi prisma. 2 kali luas segitiga artinya 2 dikali setengah dikali alas segitiga dan tinggi segitiga. Atau kita tuliskan 2 dikali setengah dikali alas segitiga adalah 2X dan tinggi segitiga tadi dengan menggunakan rumus cepat. Tinggi segitiganya berarti setengah dikali panjang sisinya yaitu 2X akar 3. Kemudian ditambah keliling alasnya berarti itu 2X ditambah 2X ditambah 2X dikali tinggi prisma yaitu D. Jadi tinggi prisma sudah diketahui dari soal yaitu D. Sama dengan luas segitiga tadi setengah dikali alasnya 2X gali tingginya setengah dikali 2X akar 3 dikali tinggi prisma D. Di sini ada yang bisa kita coret sehingga kita hasilkan 2X kuadrat akar 3 plus 6X D sama dengan X kuadrat akar 3 D. Atau
2x kuadrat akar 3 sama dengan x kuadrat akar 3D min 6xD. Di ruas kanan itu D-nya saya keluarkan, sehingga 2x kuadrat akar 3 sama dengan D buka kurung x kuadrat akar 3 min 6x. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa D sama dengan 2x kuadrat akar 3 per x kuadrat akar 3 min 6x. Kemudian pembilang dan penyebutnya sama-sama saya bagi dengan X. Jadinya bentuk tersebut menjadi D sama dengan 2X akar 3 per X akar 3 min 6. Atau kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk D sama dengan 2 akar 3X per akar 3x min 6. Soal nomor 12. Sebuah garis G memiliki persamaan Y sama dengan 6 min 2x. Garis kedua tegak lurus terhadap garis G dan melalui titik min 6,0. Berapakah luas daerah yang dibatasi oleh kedua garis tersebut dan sumbu X? Garis G yaitu Y sama dengan 6 min 2X. Dari sini terlihat bahwa gradien garis G yaitu MG sama dengan min 2. Kemudian garis melalui min 6,0 dan tegak lurus G. Saya beri nama garis H. Karena garis H tegak lurus dengan garis G, maka gradien garis H adalah setengah. Ingat, kalau dua garis tegak lurus, perkalian gradiennya harus min 1. Sehingga kita bisa menentukan persamaan garis H, yaitu garis yang melalui min 6,0 dengan gradiennya adalah setengah, yaitu dengan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min 0 sama dengan setengah dikali X min 6. Jadinya X plus 6. Diperoleh persamaan garis H yaitu Y sama dengan setengah X plus 3. Selanjutnya saya akan mencoba menggambar kedua garis tersebut. Garis G yaitu Y sama dengan 6 min 2X. Kalau kita substitusikan X sama dengan 0, maka akan diperoleh Y sama dengan 6. Berarti melalui titik 0,6. Kalau kita substitusikan Y sama dengan 0, akan diperoleh X sama dengan 3. Berarti melalui titik 3,0. Selanjutnya garis H, Y sama dengan setengah X plus 3. Kalau kita substitusikan X sama dengan 0, maka diperoleh Y-nya 3. Berarti melalui titik 0,3. Dan kalau Y sama dengan 0 kita substitusi, diperoleh X sama dengan min 6. Sehingga melalui titik min 6,0. Selanjutnya kita bisa menggambar garis tersebut. Pertama garis G melalui 0,6 dan 3,0. Kita tarik garis, maka kita peroleh itu adalah garis G. Sedangkan garis H melalui 0,3 dan min 6,0 kita tarik dari kedua titik tersebut, diperoleh garis H. Karena di soal ditanyakan luas daerah yang dibatasi oleh kedua garis dan sumbu X, maka di sini sudah terlihat bahwa daerahnya adalah yang saya arsir. Ternyata bentuknya adalah segitiga. Sehingga untuk mencari luasnya kita akan menggunakan
rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Dari gambar sudah terlihat alasnya yaitu jarak dari min 6 ke 3, yaitu alasnya 9. Tetapi tingginya kita belum tahu. Untuk mencari tingginya sama saja dengan mencari titik potong dari kedua garis tersebut. Mencari ordinat atau Y titik potong kedua garis tersebut. Sehingga di sini saya akan mencari titik potongnya. Y sama dengan Y. 6 min 2X sama dengan setengah X plus 3. Atau min 2X min setengah X sama dengan 3 kurang 6. Min 5 per 2X sama dengan min 3 diperoleh X sama dengan 6 per 5. X-nya sudah dapat, kita akan cari Y-nya, yaitu kita substitusikan X tadi ke salah satu garis. Di sini saya akan substitusikan ke garis H. Y sama dengan setengah X plus 3, tadi X-nya udah dapet 6 per 5. Sehingga Y sama dengan setengah dikali 6 per 5 plus 3. Diperoleh hasilnya 3 per 5 plus 3. Atau 3 per 5 plus 15 per 5. Maka Y-nya sama dengan 18 per 5. Y inilah yang akan menjadi tinggi segitiga. Maka luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi, alasnya 9, tingginya 18 per 5. Kalau kita hitung hasilnya adalah 81 per 5. Soal nomor 13, jika tan phi cos theta sama dengan kotangen phi sin theta, maka nilai dari cos theta min phi per 4 sama dengan tan phi cos theta sama dengan kotangen phi sin theta. Ingat, kotangen alfa sama dengan tan 90 min alfa. Sehingga bentuk di ruas kanannya bisa kita ganti menjadi tan phi per 2 min phi sin theta. Jadinya bentuknya adalah tan phi cos theta sama dengan tan phi per 2 min phi sin theta. Karena kedua ruas dari persamaan tersebut sudah sama-sama dalam bentuk tan, saya akan samakan persamaan di depan tannya. Jadi phi cos theta sama dengan phi per 2 min phi sin theta. Kemudian kedua ruas sama-sama saya bagi dengan phi, sehingga cos theta sama dengan setengah min sin theta, atau cos theta plus sin theta sama dengan setengah. Karena yang ditanyakan di soal adalah cos theta min phi per 4, dengan menggunakan rumus yaitu cos theta dikali cos phi per 4 plus sin theta dikali sin phi per 4. Cos phi per 4 nilainya sama dengan sin phi per 4, yaitu setengah akar 2. Sehingga cos theta dikali setengah akar 2 plus sin theta dikali setengah akar 2. Setengah akar 2-nya kita keluarkan sehingga menjadi setengah akar 2 dikali cos theta plus sin theta. Karena kita sudah punya nilai dari cos theta plus sin theta yaitu setengah, maka tinggal kita substitusikan. Setengah akar 2 dikali setengah, hasilnya adalah akar 2 per 4. Pembilang dan penyebut sama-sama saya kalikan dengan akar 2, diperoleh 2 per 4 akar 2 atau sama dengan
1/2 Soal nomor 14, kurva dengan persamaan Y sama dengan cos X dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Kurva hasil cerminan tersebut kemudian ditranslasikan sebesar V/4 dengan arah positif sejajar dengan sumbu X. Manakah yang merupakan persamaan kurva yang dihasilkan? Pertama, di sini karena yang akan dicerminkan adalah persamaan kurva, maka di sini saya akan ambil sebuah titik yaitu X, Y. Saya akan cerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Maka bayangannya menjadi dengan menggunakan rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Hasilnya adalah X, 2 dikali 1 dikurang Y atau X, 2 min Y. Titik hasil pencerminan tersebut yaitu X, 2 min Y akan kita translasikan sebesar V/4 dengan arah positif sejajar sumbu X. Artinya matriks translasinya adalah V/4 0. Jadi ini digesernya ke kanan sebesar V/4, tetapi tidak digeser ke atas ke bawah, maka Y-nya 0. Jadi matriks translasinya V/4 0. Maka bayangan dari titik tersebut adalah, ingat translasi rumusnya hanya tinggal kita jumlahkan, yaitu X plus V/4, 2 min Y plus 0. Sehingga bayangannya X plus V/4, 2 min Y. Selanjutnya, X plus V/4 kita beri nama X aksen dan 2 min Y adalah Y aksen. Nah, pada persamaan ini kita harus ubah menjadi bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. X aksen sama dengan X plus V/4, maka X sama dengan X aksen min V/4. Y aksen sama dengan 2 min Y, maka Y sama dengan 2 min Y aksen. Sehingga bayangan dari Y sama dengan cos X, Y-nya kita ganti dengan Y yang tadi kita peroleh yaitu 2 min Y aksen. X-nya kita ganti dengan X aksen min V/4. Di sini 2-nya saya pindahkan ke sebelah kanan sehingga min Y aksen sama dengan min 2 plus cos X aksen min V/4. Kemudian kedua ruas saya kalikan dengan min 1, maka diperoleh Y aksen sama dengan 2 min cos X aksen min V/4. Maka hasil akhirnya ini tinggal kita buang saja aksennya. Maka bayangannya adalah Y sama dengan 2 min cos X min V/4. Soal nomor 15, vektor R sama dengan XI plus YJ plus ZK memiliki panjang akar 51 dan membentuk sudut yang sama dengan vektor A. Vektor A-nya adalah 1/3 dikali I-2J plus 2K. Vektor B sama dengan 1/5 dikali min 4I min 3K. Dan vektor C sama dengan J. Pernyataan yang benar adalah vektor R, vektor A
B dan C saya tuliskan dalam bentuk vertikal. Vektor R, X, Y, Z panjangnya adalah akar 51. Vektor A, vektor B, vektor C itu kalau kita cari panjangnya hasilnya adalah 1. Panjang vektor bisa dicari lewat rumus setiap elemennya dikuadratkan kemudian dijumlah. Nah, ternyata panjang vektor A, panjang vektor B, dan panjang vektor C hasilnya adalah 1. Karena sudut antara vektor R dengan A, vektor R dengan B, dan vektor R dengan C adalah sama, kita anggap saja sudutnya theta, maka cos theta sama dengan cos theta sama dengan cos theta. Dengan menggunakan rumus cos sudut antara dua vektor, maka kita bisa tuliskan A dot R per panjang A kali panjang R akan sama dengan B dot R per panjang B kali panjang R. Sama dengan C dot R per panjang C kali panjang R. Dari sini sudah terlihat bahwa pernyataan 1 bernilai benar. Selanjutnya, perhatikan A dot R per panjang A kali panjang R akan saya samakan dengan C dot R per panjang C kali panjang R. Ini saya sebut persamaan 1. Di sini karena tadi kita sudah peroleh panjang vektor A, panjang vektor C, dan panjang vektor R adalah 1. Jadi kita coret aja. Nah, sehingga kita peroleh A dot R sama dengan C dot R. Ini adalah perkalian titik atau dot product. A dot R hasilnya adalah 1/3 X min 2/3 Y plus 2/3 Z. Sedangkan C dot R hasilnya adalah Y. Kemudian kita samakan persamaan itu, yaitu 1/3 X min 2/3 Y plus 2/3 Z sama dengan Y. Atau yang Y-nya saya pindahkan ke ruas kanan. Sehingga diperoleh 1/3 X plus 2/3 Z sama dengan Y plus 2/3 Y. Ruas kanannya akan menjadi 5/3 Y. Kalau kedua ruas kita kalikan 3, maka diperoleh X plus 2Z sama dengan 5Y. Selanjutnya perhatikan persamaan B dot R per panjang B kali panjang R akan saya samakan dengan C dot R per panjang C kali panjang R. Karena panjang B, panjang C, dan panjang R tadi 1, kita coret. B dot R hasilnya adalah min 4/5 X min 3/5 Z sama dengan C dot R hasilnya adalah Y. Kalau kedua ruas kita kalikan dengan 5, maka kita peroleh min 4X min 3Z sama dengan 5Y. Dari kedua persamaan yang kita peroleh tadi, kita samakan, yaitu 5Y sama dengan 5Y atau X plus 2Z sama dengan min 4X min 3Z. 5X sama dengan min 5Z diperoleh X sama dengan min Z. Kemudian substitusikan X sama dengan min Z ke persamaan X plus 2Z sama dengan 5Y.
X-nya saya ganti dengan min Z. Jadi min Z plus 2Z sama dengan 5Y. Diperoleh Z sama dengan 5Y atau 1/5 Z sama dengan Y. Karena panjang R adalah akar 51, ingat vektor R tadi elemennya adalah X, Y, Z, maka akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan akar 51. Atau X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 51. Ingat tadi kita sudah peroleh X adalah min Z, Y adalah 1/5 Z, ini kita substitusikan. Sehingga diperoleh min Z dikuadratkan plus 1/5 Z dikuadratkan plus Z kuadrat sama dengan 51. Atau Z kuadrat plus 1/25 Z kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 51. 51/25 Z kuadrat sama dengan 51 diperoleh Z kuadrat sama dengan 25. Z kuadrat sama dengan 25 artinya Z sama dengan plus minus 5. Sebelumnya sudah kita peroleh bahwa Y sama dengan 1/5 Z, maka Y sama dengan plus minus 1. Tadi juga kita sudah peroleh X sama dengan min Z, maka X sama dengan plus minus 5. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa vektor R sama dengan plus minus min 5i plus J plus 5K. Sehingga pernyataan 3 benar. Tadi juga kita sudah peroleh panjang vektor A adalah 1, panjang vektor B juga 1, dan vektor C panjangnya juga 1. Pernyataan 2 juga benar. Sehingga jawaban akhir dari soal ini adalah pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Ya adik-adik, demikian tadi pembahasan soalnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.